Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Ayu Maining Tias, mahasiswa S1 Kesehatan Masyarakat dari Setikes Immanuel Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rekonstruksi batasan industri, di mana materi ini terdapat pada mata kuliah Inovasi dan Kewirausahaan Kepemimpinan. Untuk dapat membuat suatu rekonstruksi batasan industri, pertama-tama kita harus memiliki ide usaha terlebih dahulu. Di sini saya akan membuat ide usaha yaitu membuka pet shop, di mana pet shop ini mengedepankan menjual makanan binatang homemade atau buatan sendiri. Karena saya lihat pasaran saat ini lebih menyukai hal-hal yang dibuat sendiri dibandingkan dengan makanan kalian yang sudah ada. Selain itu, pet shop ini juga menyediakan fasilitas pesan antar untuk memudahkan konsumen memenuhi kebutuhan binatangnya tanpa harus keluar rumah. Setelah kita mengetahui ide usaha yang akan kita lakukan, kita perlu tahu pesaing kita tuh siapa aja sih, seperti Momo Pet Shop, Joki Pet Shop, Juaro Pet Shop, atau yang lain sebagainya. Setelah kita mengetahui pesaing kita tuh siapa saja, kita kelompokkan menjadi kelompok atas dan kelompok bawah. Di sini saya sudah mengelompokkan pesaing saya. Untuk kelompok atas, saya memiliki pesaing yaitu Momo Pet Shop, Joki Pet Shop, Horti Pet Shop, dan Spider Pet Shop. Sedangkan untuk pesaing yang berada di kelompok bawah menurut saya yaitu Juaro Pet Shop dan Olaf Pet Shop. Setelah itu, kita perlu membuat batasan industri. Di sini saya sudah memiliki 4 batasan industri. Yang pertama, pekerja toko. Yang kedua, tokonya. Yang ketiga, makanan binatangnya. Dan yang keempat, transportasi. Yang pertama, pekerja toko. Di sini didefinisikan, yaitu berinvestasi pada penyediaan pekerja toko yang sudah terlatih dalam mengurus binatang, memiliki sertifikat, diberi gaji, dan fasilitas penunjangnya. Tujuannya yaitu konsumen merasa percaya penuh kepada pet shop ini karena memiliki pekerja yang sudah terlatih dalam merawat binatang dan mengetahui kebutuhan binatang. Batasan industri yang kedua yaitu toko, berinvestasi pada tempat toko itu sendiri yang harus strategis, berada di tengah-tengah kalangan orang yang memiliki hewan peliharaan, yang bertujuan agar konsumen merasa nyaman dan tenang karena ada toko hewan di dekat rumahnya. Bila ada keperluan untuk pemenuhan kebutuhan hewannya, dan bila akan menitipkan binatangnya tidak merasa khawatir karena dekat dengan rumah. Untuk batasan industri yang ketiga yaitu makanan binatang. Di sini berinvestasi pada jenis makanan yang berkualitas, mulai dari harganya, bahannya, dan penyajian makanannya. Bertujuan agar konsumen merasa percaya dan tidak khawatir dengan makanan hewannya yang tidak akan malah membuat hewan mereka menjadi sakit. Batasan industri yang keempat yaitu transportasi, di mana berinvestasi pada penyediaan jasa pengantaran kebutuhan hewan, kendaraan roda 2, pekerjanya, dan juga biaya transportasinya, yang memiliki tujuan agar konsumen merasa terlayani dengan prima oleh servis toko dan konsumen tidak merasa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hewan peliharaannya. Setelah itu, kita masukkan pada kurva strategi Red Ocean. Setelah kita menentukan kelompok atasnya yang mana, kelompok bawahnya yang mana, serta batasan industrinya yang mana, kita masukkan pada kurva strategi Red Ocean. Di sini garis yang ada di bawah itu pekerja toko, makanan hewan, dan transportasi. Ini adalah batasan industrinya. Sedangkan untuk garis yang ke atas kita tentukan ini tinggi atau rendah. Setelah itu untuk grafik yang ada warna kuning dan warna hijau yaitu kurva kelompok atas dan kurva kelompok bawah. Kita dapat lihat di sini bahwa kurva pada kelompok atas lebih baik dibandingkan kurva pada kelompok bawah, di mana mulai dari fasilitasnya, mulai dari sarana dan prasarannya, dilihat dari pekerja tokonya, makanan hewan, dan transportasinya, kurva kelompok atas lebih baik dibandingkan kurva kelompok bawah. Setelah kita membuat kurva strategi dari Red Ocean-nya, baru kita masuk untuk merekonstruksi.
batasan industri dengan menggunakan 6 langkah. Di sini 6 langkahnya yaitu mencermati alternatif, mencermati kelompok-kelompok strategis dalam industri, mencermati rantai pembeli, mencermati penawaran produksi dan jasa pelengkapnya. Yang kelima, mencermati daya tarik emosional dan fungsional, dan yang terakhir mencermati waktu. Untuk mencermati alternatif, di sini pemikirannya yaitu bahwa pet shop melayani konsumen yang memiliki hewan peliharaan. Puskesmas keliling pun sama untuk melayani pasien lebih dekat lagi. Bagaimana jika kedua fungsi ini disatukan sehingga pet shop dapat berkembang dan lebih dikenal masyarakat sekitar? Namun dengan pemikiran ini, perlu kita kurangin dari batasan industri di atas, yaitu mengurangi biaya perawatan toko atau pelebaran toko atau perluasan toko. Sedangkan yang ditambahnya itu alat transportasinya itu sendiri, yaitu kendaraan yang beroda 4 seperti puskesmas keliling. Sehingga terciptalah ide usaha baru, yaitu membuat pet shop keliling yang melayani konsumen dengan lebih dekat dan lebih mudah dijangkau. Untuk yang kedua, mencermati kelompok-kelompok strategis dalam industri. Di sini pemikirannya bahwa konsumen terkadang berpindah-pindah toko karena untuk membandingkan harga namun dengan kualitas yang baik. Di sini kita perlu kurangin dari batasan industri tersebut, yaitu mengurangi makanan hewan yang berkualitas kurang baik dan harga yang lumayan mahal. Lalu kita perlu menambahkan pembuatan makanan hewan dan kandang sendiri, namun kualitas tidak kalah bersaing dengan yang sudah bermerek. Karena dengan membuat makanan sendiri, harga yang diperoleh akan lebih banyak, dan konsumen saat ini lebih menyukai hal-hal yang dibuat sendiri, tidak kalengan. Untuk yang ketiga, mencermati rantai pembeli. Pemikiran di sini bahwa pet shop termasuk dalam pembeli adalah pengguna. Namun dapat dirubah menjadi pembeli adalah orang yang diberi pengaruh seperti dokter. Di sini yang perlu ditambah dalam batasan industrinya yaitu memberikan layanan paket vaksin binatang sehingga harga lebih ekonomis bagi pelanggan karena paket ini pasti akan ditawarkan lebih ekonomis. Lalu yang keempat, mencermati penawaran produk. Di mana pemikiran ini adalah untuk pet shop, sepertinya dengan menambah jasa akan semakin dipercaya konsumen. Oleh karena itu kita perlu menambah jasa, yaitu jasa dokter hewan. Untuk yang kelima, mencermati daya tarik emosional dan fungsional. Dengan pemikiran bahwa pet shop ini termasuk ke daya tarik fungsional, akan dicoba dirubah menjadi emosional, yaitu memfokuskan pada penglihatan atau perasaan atau emosi. Oleh karena itu, dari keempat batasan tersebut yang perlu dihilangkan adalah toko. Karena nanti kita akan membentuk suatu seperti event-event atau acara lomba sehingga terbentuklah ide usaha baru yaitu menyediakan asuransi hewan dan menjadi owner penyelenggara perlombaan hewan. Untuk mencermati dari waktu, perlu jam buka pet shop terkadang harus dibuka lebih pagi karena kebutuhan hewan itu sama seperti kebutuhan manusia ya, tidak tahu kapan yang sitonya, jadi kita harus buka jam buka lebih pagi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, maka muncullah ide bisnis baru yang beda dari yang lain. Di sini kita memperoleh dua ide bisnis baru, yaitu membuat pet shop keliling seperti puskesmas keliling dan juga menjadi owner kegiatan perlombaan hewan atau penyediaan jasa asuransi hewan. Kedua bisnis ide baru ini belum ada yang melaksanakannya, sehingga hal ini akan menjadi peluang besar. Dengan adanya dua ide bisnis baru ini, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan penurunan harga maupun kebutuhannya, yaitu yang pertama, mengurangi biaya perawatan toko maupun pelebaran toko karena jika dilaksanakan akan sangat mengeluarkan biaya yang sangat banyak. Yang kedua, mengurangi penyediaan makanan dan kandang hewan dari merek lain yang kurang diminati konsumen. Sedangkan yang ketiga, jika tindak lanjut yang lebih jauh adalah meniadakan toko itu sendiri dan beralih menjadi owner penyelenggara lomba hewan dan asuransi hewan.
Adapun beberapa yang harus ditingkatkan value-nya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perlunya untuk membeli kendaraan roda 4 dengan renovasi bentuknya seperti puskesmas keliling, untuk memudahkan menjangkau konsumen lebih dekat lagi, dan konsumen tidak perlu keluar rumah jauh untuk memberi keperluan atau kebutuhan hewan peliharaannya. Yang kedua, menambah pembuatan makanan hewan sendiri, karena sudah mengurangi penyediaan stok makanan hewan dengan merek yang kurang diminati konsumen. Dan yang terakhir, menyediakan dokter hewan untuk memberikan pelayanan yang lebih care terhadap peliharaan konsumen. Sekarang kita masukkan pada kurva strategi yang baru. Yang kita fokuskan adalah kurva strategi yang warna ungu, karena yang warna kuning dan warna hijau sudah dijelaskan sebelumnya. Dengan adanya ide bisnis yang baru ini, maka terlihat kurva strateginya itu menanjak ke atas. Adapun yang sangat turun ke bawah yaitu toko, karena untuk membuat ide bisnis yang baru ini, yaitu pet shop keliling dan juga owner, asuransi hewan dan lomba hewan, maka membutuhkan dana yang lebih tinggi sehingga toko itu perlu dihilangkan untuk menaikkan biaya-biaya yang lain. Sekian penjelasan saya mengenai rekonstruksi batasan industri ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.